Hai semuanya, nama aku Dwita Jadinarti Malalu dengan NIM 0201182429-038. Pada kali ini aku bakal review satu film yang berjudul Sehidup Semati. Film yang cukup menarik karena saat menontonnya cukup mengusang emosi karena plot-plot di dalamnya. Kisah ini menceritakan tentang rumah tangga antara Renata dan Edwin, di mana si suaminya Edwin ini merupakan orang yang posesif, manipulatif, bahkan sering melakukan KDRT. Nah, sedangkan Renata ini digambarkan sebagai istri yang terlalu patuh, bahkan terlalu soleh, walaupun jiwanya tertekan secara keseluruhan. Karena Renata tumbuh dengan stigma pengajaran bahwasanya wanita itu atau istri itu harus taat kepada suaminya sampai mati, karena jaminan surga bagi istri yang menaati suaminya, katanya. Nah, dalam film tersebut Renata membunuh orang-orang di sekitarnya, yakni sahabatnya yang ternyata mengkhianatinya, yang kedua Ana, si selingkuhan suaminya, dan yang ketiga bahkan dia membunuh suaminya sendiri. Namun demikian, kita bisa analisis dari kacamata kriminologi feminis terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh si Renata. Yang pertama, menurut saya adanya hambatan struktural yang patriarki. Masalah Renata bukan cuma soal suami yang jahat, tetapi karena dia terjebak dalam sistem masyarakat yang masih kental, yakni budaya patriarki. Nah, Renata didoktrin kalau istri itu harus nurut dan tidak boleh melawan, dan surga itu di kaki suami, katanya. Ini yang bikin dia terjebak dan gak punya jalan keluar lain. Yang kedua, adanya manifestasi patriarki sebagai kejahatan. Dari sudut pandang feminisme radikal, apa yang dialami Renata seperti KDRT itu adalah bentuk kekerasan yang sistematis, di mana laki-laki merasa berhak penuh atas tubuh atau hidup istrinya sendiri. Jadi saat Renata merasa tidak ada sesuatu yang bisa menolong dia rasa kekerasan itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dia pilih untuk bisa melakukan perlawanan. Nah, yang ketiga adanya label penyimpang ganda. Nah, ini yang menarik karena di dunia nyata kalau ada perempuan yang melakukan tindak kejahatan atau melawan, masyarakat cenderung akan melabeli dia sebagai penyimpang ganda. Yang pertama, karena dia dianggap jahat karena telah melanggar hukum yang ada. Yang kedua, dia dianggap jahat karena dia perempuan. Karena perempuan itu stigma dalam masyarakat, perempuan itu harus lembut, perempuan itu harus tidak boleh kasar, bahkan tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, ini lahir karena adanya masyarakat yang cenderung masih androsentris, di mana masih berpusat terhadap laki-laki. Nah, refleksi saya setelah menonton film ini, rumah yang seharusnya jadi tempat yang paling aman justru menjadi TKP yang paling mengerikan bagi perempuan yang masih terjebak di dalam sistem yang isinya penindasan ini. Nah, kriminologi feminis mengajarkan kita bahwasanya hal itu harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun, bahkan di dalam rumah dan di kamar tidur sekalipun. Kita jangan cuma sibuk judge Renata terhadap tindakan yang salah, tetapi juga kita lihat apa yang bikin dia sampai harus gila demi bisa bebas dari kehidupannya. Selama budaya patriarki masih dianggap normal dan ketaatan istri di atas segalanya, kita mungkin akan terus melahirkan Renata yang lainnya yang terpaksa hancur.